kita masuk dulu kepada binatang raksasa muncul lagi dalam perut bumi. Mari kita buka kitabnya kembali. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pada para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi dengan kami. Ya, mungkin beberapa hari yang lalu baru kali ini kami bisa mengonten. Mungkin karena beberapa sebab. Namun alhamdulillah kali ini kami kembali konten lagi, yang mana dalam kesempatan kali ini kami akan membahas masalah tanda-tanda akhir zaman, yaitu tentang munculnya bangsa Dabah. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang fenomena tanda-tanda akhir zaman yang akan terjadi. Berhubung dalam pembahasan kemarin kita membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj, kali ini kita akan membahas yaitu masalah tanda-tanda akhir zaman berikutnya, yaitu keluarnya bangsa Dabah. Namun sebelumnya, marilah kita simak dulu sebuah penjelasan dari seorang ustadz yang biasa dijuluki oleh para netizen sebagai ustadz akhir zaman. Kita akan simak keterangan dari beliau untuk menambah wawasan kita, sekaligus sebagai referensi kita dalam pembahasan dalam topik konten kali ini. Kita akan simak dulu. Buka kitabnya kembali. Munculnya binatang melata. Lihat kitab Ensiklopedia Akhir Zaman halaman 990. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml. Awas, nama suratnya surat apa? An-Naml. Nama suratnya adalah surat An-Namlu. Apa arti An-Namlu? Arti An-Namlu adalah semut. Ini arti An-Namlu. Semut berapa kakinya? Siapa yang bilang 4? Yang bilang 4 berarti selama ini tinggalnya di bulan. Nggak ada semut apapun jenisnya kakinya mesti 6. Periksa kembali Pak. Ya. An-Naml. Binatang Dabbatul Ardi ini, kata Rasulullah, akan muncul nanti di 3 tempat yang berbeda, dan kemunculan terakhirnya adalah dari dalam perut bumi kota Mekah. Ada yang mengatakan di Sofa nanti dia akan muncul. Ada yang mengatakan di Rukun Hajar Aswad.
Itu dia keluar, sebagian orang lari, sebagian lagi lihat, terpana melihat. Ya, binatang ini berkaki banyak. Nah, tidak dijelaskan berapa kakinya. Tapi kalau melihat suratnya, surat An-Naml. An-Naml itu 6 kakinya. Apakah kakinya 6? Jawaban yang paling pantas untuk disampaikan kepada kita semua, entah. Tapi ada riwayat lemah mengatakan kakinya 4. Ada yang mengatakan kakinya 6. Yang mana yang benar? Allahu a'lam. Tapi kalau melihat surat di mana ayat tentang masalah dabatul ardi ini keluar dari surat An-Naml, seluruh semut kakinya 6, tapi binatangnya besar. Dan binatang itu berbulu tubuhnya, berbulu kakinya. Berbulu dan bulunya lembut. Ini bedanya ya, bulunya lembut. Satu lagi, binatang tersebut, saya sebutkan deskripsinya dulu. Binatang tersebut kakinya banyak, bulunya tebal, halus dan lembut. Dan binatang tersebut berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dia membawa satu cincin Nabi Sulaiman, khatam. Dan dia membawa tongkat Nabi Musa. Semua hadisnya kita baca sekarang. Semua hadisnya kita baca sekarang. Mulai dulu dengan ayat surat An-Naml, surat 27 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Artinya, dan apabila ketetapan telah jatuh diputuskan terhadap mereka, kami keluarkan jenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin pada ayat-ayat kami. binatang ini keluar, Pak, dari dalam perut bumi dan berbicara. Apa kata binatang tersebut? Diringkas dalam Al-Quran, An-nas kanu biayatina la yuqinun. Semua orang mendengarkan suara binatang ini. Yang memang tidak beriman ketakutan dan lari. Yang beriman terpana dan terhipnotis mau melihatnya. Mau dipoto, saya udah dengan teknologi lagi. Binatang ini ramah, Pak, nggak jahat. Ini zaman-zaman aman, ya kan? Binatang ini ramah. Orang-orang nyaman dekat dengannya. Yang lari tadi itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Tapi kemana aja lari, dan binatang tersebut bisa menangkapnya. Ngasih stempel, Pak. Orang beriman akan distempel dengan cincin Sulaiman, maka putih bersihlah wajahnya. Orang kafir dengan tongkat Nabi Musa, diketukkan atau diusapkan di keningnya, maka menghitamlah wajah orang kafir tersebut. Lalu antara orang beriman dengan orang kafir bertegur sapa dengan kalimat, hai mukmin, minumlah air ini. Terima kasih kafir, saya tidak haus. Sangat mudah membedakan mana yang beriman, mana yang kafir. Mari kita lanjutkan. Lihat halaman 992. Ada beberapa tafsir daripada terjemahan daripada hadis yang panjang. Saya minta baca yang bagian bawah saja, yang keempat. Baca yang keempat, dia ada pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lihat baca yang keempat. Jadi yang pertama tentang ukuran tubuhnya berapa, dijelaskan, silakan baca sendiri. Kemudian yang kedua, bentuk dan penampilan fisiknya seperti apa, baca sendiri dari hadis ini. Dan yang ketiga, tentang bagaimana kemunculannya, silakan baca. Yang keempat, yang perlu kita bacakan yang keempat saja. Makanya perlu punya kitab agar dalilnya kita bisa lihat sendiri. Ya, terus yang keempat. Tentang kemunculannya, Nabi Muhammad SAW bertanya, dari manakah binatang itu muncul? Beliau menjawab, dari masjid yang paling agung haramannya dari Allah, yaitu Masjidil Haram. Siapa yang menjawab nih? Rasulullah SAW menjawab, dari masjid yang paling agung keharamannya di sisi Allah, yaitu Masjidil Haram. Di sana akan muncul binatang tersebut. Ya, terus dikatakan binatang itu keluar dari pusat. Lantas dia berbicara kepada mereka dengan menggunakan bahasa Arab. bukan bahasa Inggris ya. Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Perancis, memang bahasa Arab.
Dan pada saat fase keempat, manusia di dunia sudah tergila-gila kembali dengan bahasa Arab. Terus kaum muslimin lihat hadis sebelahnya. Hadis di sebelahnya. Nah, ini dari Abdullah ibnu Amr. Dia berkata, baca terjemahannya saja. Aku hafal dari Rasulullah SAW hadis yang aku tidak akan melupakannya sesudah ini. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda hari kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Sebentar. Tadi kita menjelaskan tanda pertama dukhon, tanda kedua Dajjal, tanda ketiga Isa turun, keempat Ya'juj Ma'juj, baru terbit matahari di sebelah barat. Itu kenapa yang pertama disebutkan matahari di sebelah barat? Ini kaum muslimin, kalau kita tidak dibimbing oleh seorang guru, maka kita akan kacau memahami hadis. Pusing kepala kita, mana yang benar nih? Perlu diketahui dan didalami bahwa ini adalah kejadian-kejadian luar biasa yang benar-benar tidak bisa diilmiah-ilmiahkan sedikit pun saja. Dan itu baru terjadi saat matahari terbit sebelah barat. Ya'juj Ma'juj bisa diilmiahkan. Kalau tentang Isa bisa diilmiahkan. Memang dia diangkat, ada sejarahnya yang jelas, ayatnya jelas. Kalau Dajjal bisa diilmiahkan, riwayatnya ada hadisnya semacam jelas. Tapi tentang matahari di sebelah barat, fenomena alam yang betul-betul tidak bisa diilmiahkan. Matahari pergi meninggalkan bumi. Ilmiah mana yang bisa mengurai? Kemudian tentang Dabatul Ardi, binatang raksasa keluar dari perut bumi. Ya kan? Bagaimana bisa mengilmiahkannya ini? Kalaulah tidak ada dalil. Kalaulah tidak ada dalil, maka tidak ada yang bisa mempercayai ini. Tapi dengan adanya dalil, ini bukan dongengan. Ayat Al-Quran, surat apa tadi Pak? Jangan lihat kitab. Surat apa tadi? Ayat berapa? 82. Supaya mudah ingat. Dalilnya Dabatul Ardi di mana? Di Al-Quran ayat 82. Jadi dianggap kejadian besar yang tidak bisa diilmiahkan. Satu, matahari terbit sebelah barat. Dua, Dabatul Ardi. Yang ketiga, angin lembut yang berbau wangi dari negeri Yaman. Satu bumi akan dibungkusi oleh angin tersebut. Orang yang beriman, setipis apapun imannya, walaupun dia dalam gua, di perut gua paling bawah. Demikian tadi pemirsa, kita simak penjelasan dari seorang ustadz yang dijuluki oleh para netizen Ustadz Akhir Zaman. Beliau menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman, yaitu tentang munculnya bangsa Dabah, yang mana tadi kita juga menyimak tanda-tanda yang lain, yaitu munculnya Dukhon, munculnya bangsa Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa, kemudian munculnya bangsa Dabah, serta terbitnya matahari dari arah barat. Mungkin kalau kita simak tadi, beliau Ustadz tersebut yang menerangkan panjang lebar sesuai dengan dalil-dalil yang sudah kita dengar tadi, baik itu dari ayat-ayat Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi. Dan di sana dijelaskan tadi bahwa sehubungan dengan yang akan kita bahas dalam konten ini, tentang kemunculan makhluk yang bernama Dabah tadi. Dengan ciri-ciri, bentuk, serta tanda-tandanya sudah kita jelaskan, sudah kita dengarkan tadi. Tentang kelak akan munculnya hewan dabah yang bisa berbicara seperti manusia. Bahkan dijelaskan tadi
berbicara dengan bahasa Arab. Karena munculnya juga menurut keterangan dari Ustadz tadi yang sesuai dengan dalil-dalil yang sudah diutarakan bahwa kelak hewan ini, bangsa dabah ini akan muncul dari kota suci Mekah. Menurut penjelasan dari Ustadz tersebut yang didasarkan pada dalil-dalil baik dari ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas bangsa dabah tersebut. Mungkin kami akan mencari sumber-sumber dari sumber yang lain, yang mana dalam kesempatan beberapa waktu yang lalu kami tim Padepokan Putra Bengawan Majelis Al-Husaini Sukoharjo yang diketuai oleh ketua kami, beliau Gus Iswanto, yang telah mengadakan proses mediumisasi, mengundang seorang tamu dari golongan bangsa jin dari kota Baghdad, Irak. Namun perlu saya peringatkan sekali lagi bahwa mencari sumber berita dari golongan bangsa gaib tidak boleh dijadikan sandaran sebuah kebenaran. Sebagai pelengkap, anggap saja ini sebagai pelengkap sebuah penelitian atau untuk menambah wawasan kita. Meskipun jika memang di situ ada sebuah kebenaran atau sinkronisasi dengan hadis-hadis maupun ayat-ayat Al-Quran. Jadi perlu kita ingatkan sekali lagi, mencari sumber dari bangsa gaib itu perlu berhati-hati. Sebab banyak penyusup, terutama dari kalangan bangsa iblis. Anggap saja ini adalah sebagai pelengkap untuk menambah wawasan kita, untuk mengetahui tanda-tanda akhir zaman. Mungkin bisa kita mencari informasi-informasi atau sumber-sumber yang lain, baik itu dari para ilmuwan, para peneliti sejarah, para tokoh-tokoh yang lain, atau dari avatar-avatar, ataupun dari spiritual-spiritual yang lain. Yang jelas semua itu adalah sebagai pelengkap sebuah kajian. Sebab kebenaran mutlak milik Allah. Kita sebagai manusia memang tidak ada yang sempurna. Dalam penjelasan dari Ustadz tadi, dijelaskan bahwa di situ menurut hadis-hadis yang sudah diutarakan tadi,
tentang bentuk, tempat keluarnya, tinggi besarnya, dan sebagainya telah diutarakan berdasarkan hadis-hadis yang sudah diutarakan tadi. Namun dalam proses mediumisasi beberapa waktu yang lalu, tim Padepokan Petrabangan mengundang salah satu goib dari bangsa jin yang berasal dari kota Baghdad, Irak, yang menceritakan begitu panjang lebar tentang apa dan siapa bangsa Dabah tersebut. Mungkin dalam kesempatan lain, jika Allah mengizinkan, insya Allah kami akan mencari sumber-sumber lain, mungkin dari bangsa-bangsa luar angkasa, tentang ciri-ciri atau makhluk apa atau jenis apa makhluk yang bernama Dabah tersebut. Barangkali ada narasumber ataupun makhluk yang mengetahui sejarah proses terjadinya atau munculnya bangsa Dabah tersebut. Kalau dijelaskan dalam hadis-hadis tadi, bahwa makhluk ini muncul dari dalam tanah. Mungkin kalau menurut penelitian, kesaksian dan narasumber, bahwa ternyata di rongga bumi itu banyak kehidupan. Mungkin sumbernya dari berbagai sumber. Ternyata banyak sekali makhluk-makhluk yang hidup di rongga bumi. Ada di sana bangsa Ya'juj Ma'juj yang kemarin kita sudah membahasnya dengan menghadirkan saksi dari galaksi luar angkasa. Bahkan menurut sejarah-sejarah dari kitab-kitab orang-orang terdahulu, kitab-kitab orang dari daratan Cina, bahkan di sana ada sebuah kisah yang mengisahkan tentang kehidupan yang hidup di rongga bumi. Ada yang mengatakan bangsa Agartha, ada yang mengatakan bangsa Sambala, atau yang lebih familiar di antara orang-orang awam saat ini, yaitu bangsa Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Jadi memang dimensi-dimensi alam itu memang ternyata banyak sekali. Mungkin ada juga para alim ulama yang mengatakan bahwa alam ini terdiri dari 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Setiap lapis ada 70.000 lapis alam. Setiap alam ada 70.000 hijab. Ya mungkin itu tadi. Ternyata dimensi-dimensi alam itu memang sungguh luar biasa. Sehingga seolah-olah tak terhingga. Jadi, tapi juga tetap ada batasnya yang namanya makhluk.
tetap ada batasnya. Yang maha tak terbatas hanya Tuhan Sang Pencipta. Sehingga jika kita bisa membuka wawasan yang luas, tidak sempit, tidak egois, tidak merasa pintar, tidak merasa paling benar, ternyata kita bisa untuk membedah ilmu-ilmu yang membahas masalah dimensi alam. Dalam keterangan dari bangsa gaib yang dimediumisasi oleh tim juga menerangkan bahwa bangsa Dabah ini kelak keluarnya muncul dari kota Mekah yang ternyata sinkron dengan penjelasan dari Ustadz akhir zaman tadi. Bahkan gaib yang menerangkan ciri-ciri dari bangsa Dabah tadi menjelaskan agak lebih detail tentang bentuknya, yang telinganya menyerupai telinga gajah, banyak bulu, ada tanduknya, ada sulanya, dan juga bisa berbahasa manusia, yang kelak akan menandai setiap umat manusia, mana yang kafir dan mana yang muslim, mana yang munafik, mana yang betul-betul mukmin sejati. Ternyata sinkron dengan yang dijelaskan oleh Ustadz Usma tadi. Namun dalam penjelasan Ustadz tadi, ya mungkin dari berdasarkan kajian mereka, kajian beliau mengenai hadis-hadis yang menerangkan tentang bangsa Dabah tersebut, dalam menandai umat manusia pada saat itu, bangsa Dabah ini menggunakan tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman, begitu keterangan dari Ustadz tersebut. Namun mungkin tadi belum sempat kami putar karena durasinya terlalu panjang. Namun dalam penjelasan dari gaib yang diundang oleh tim, belum sempat menerangkan ke arah situ. Mungkin karena juga ada batas-batas yang perlu atau batas-batas yang belum diizinkan, begitu mungkin. Jadi penjelasannya ya sebatas yang diizinkan. Mudah-mudahan nanti tim bisa melanjutkan penelitian lagi dengan mencari narasumber lain. Entah nanti dari bangsa-bangsa galaksi lain yang kemungkinan bisa menjelaskan tentang makhluk tersebut. Begitu. Jadi untuk melengkapi
pengetahuan kita dan wawasan kita memang kita butuh penelitian bukan dari satu sisi. Mungkin bisa dari sisi-sisi yang lain. Sebab ya banyak juga riwayat-riwayat hadis yang menerangkan tentang akhir zaman ini banyak yang riwayatnya lemah. Bahkan mungkin ada yang palsu juga. Maka untuk itu kita juga perlu mencari sumber-sumber lain yang kemungkinan bisa mendukung tentang benar tidaknya bangsa Dabah tersebut. Sebab pembahasan seperti ini yang bersifat masih gaib, jadi kemungkinan bisa benar, bisa salah. Tapi harus kita imani bahwa tanda-tanda akhir zaman salah satunya adalah kemunculan dari makhluk yang bernama Dabah ini. Mungkin kalau dilihat dari kacamata logika orang awam, sepertinya tidak masuk akal. Tapi ya itu tadi, memang terkadang sesuatu itu jika diukur dengan akal-akal kita itu kebanyakan tidak ada yang nyampe atau belum bisa menangkap. Kalau dicerna dengan standar logika yang kita miliki, yang ternyata logika yang kita pahami ternyata belum seberapa. Jadi mungkin banyak yang belum bisa kita terima dengan akal-akal sehat kita atau pemahaman logika secara umum. Mungkin kalau dijelaskan secara ilmiah, mungkin bertentangan dengan logika yang ada. Tapi ternyata jika kita bisa meletakkan ego kita, menyadari bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang bodoh, ternyata pengetahuan kita itu masih ibarat masih satu butir debu lah. Jika kita bandingkan dengan ilmu yang sebenarnya, kenyataan yang sebenarnya, atau keadaan yang sebenarnya, ternyata banyak yang ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Yaitu sekedar untuk mendobrak ego kita lah, agar kita tidak terkekang dalam pemahaman sempit. Ternyata jika kita meneliti lebih jauh, bangsa-bangsa luar angkasa sana jauh lebih cerdas secara teknologi, secara akal standar kita. Tapi meskipun kecerdasan manusia itu sungguh luar biasa, tapi yang menjadi ukuran bukan kecerdasan kita, tapi ketakwaan kita kepada Allah. Derajat kemuliaan manusia itu diukur dari ketakwaan. Bukan diukur dari kecerdasan. Sebab kita harus
ambil pelajaran dari sejarah-sejarah masa lalu, kehidupan bangsa Atlantis yang kecanggihannya luar biasa, teknologi yang luar biasa, ternyata justru malah melupakan diri pada Tuhannya, merasa diri sudah bisa menciptakan teknologi-teknologi yang mungkin di luar akal sehat kita, tapi karena kesombongannya tersebut begitu menuhankan akal, mengedepankan logika, sehingga melupakan Tuhannya. Didakwai oleh Nabi Nuh beratus-ratus tahun, mungkin ribuan tahun, banyak yang menolak karena sudah terpenjara oleh menuhankan akal tersebut. Meskipun ada beberapa dari turunan mereka yang ikut ajaran Nabi Nuh. Seperti yang hidup di benua Antartika, yang dulu juga sempat kami undang, beliau yang bernama Tuan Mahena. Sebab secerdas apapun otak manusia, secanggih apapun teknologi manusia, itu tidak apa-apanya dibanding dengan kebesaran Allah. Jadi jangan sampai kita melupakan Tuhan karena terkekang oleh penjara akal, menyembah logika, menyembah kecerdasan, sehingga sombong, merasa diri paling segalanya. Sehingga bangsa tersebut ditenggelamkan karena umat yang sombong tersebut. Mungkin itu dulu, saudara-saudara, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih pada para netizen, para subscriber baru yang telah menyimak, like, komen, dan share. Kami doakan semoga sehat selalu, dilimpahkan banyak rezeki, panjang umur, sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat. Tidak lupa kami selalu mendoakan Anda, terutama pada saudara-saudara kami yang ada di kota Saranjana, yang sering menyimak sekaligus menviralkan konten kami di alam sana. Mudah-mudahan saudara-saudara di sana juga ikut beramaliah dengan tim kami, terutama jika saat ada live streaming. Mudah-mudahan di saudara-saudara di sana juga ikut beramaliah meskipun secara
live streaming online. Dari kami ucapkan banyak terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.